Lalu resistansi termal konduksi. Oke ya, jadi dari tadi kita sudah mendefinisikan resistansi termal, hubungannya seperti ini. Tapi kita juga punya hubungan antara resistansi termal dan ini ya, apa namanya, luas penampang dan jarak ke konduktivitasnya. Jadi kalau kita masukkan ke sini, maka akan kita dapatkan seperti ini. L ini delta X ya, maksudnya delta X. Oke ya. Jadi ada hubungan antara ini dan ini ya, antara Q yang sebelumnya tadi kita bahas dengan K konduksi ya, dan juga model resistansi termal ya. Nah ini. Nah, analogi dengan analogi dengan listrik ya, itu ya seperti ini. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa temperatur ini ibarat potensialnya ya, sumber tegangannya. Kemudian kalornya itu adalah arus listrik ya. Kemudian resistansi termalnya itu adalah seperti resistor. Ya, rumusannya pun sama ya. Nah, untuk konveksi ya kaitannya resistansi termalnya dengan konstanta konveksi seperti ini ya. Kemudian untuk radiasi termal ini sedikit berbeda ya. Seperti kalau model sebelumnya ya, antara konduksi dan konveksi ini cenderung linear ya, cenderung linear. Jadi kalor dan temperatur ini masih sebanding, masih linear. Tapi kalau untuk radiasi ini karena sifat radiasi ya, jadi ini tidak linear ya. Kalau kita perhatikan di sini pangkat 4, hubungannya pangkat 4, artinya jelas tidak linear. Tapi tentu saja dalam rentang yang kecil ya, dalam rentang temperatur yang kecil, ini bisa kita anggap linear ya. Kita bisa anggap linear saja gitu, untuk rentang yang sangat kecil gitu. Ini karena R sama dengan seperdeki dt, berarti ini diturunkan sehingga resistansi termal ya, hubungannya dengan radiasi itu adalah 1/4B beta T1 pangkat 3. Dengan T2 nya ini misalnya konstan ya, sumber radiasinya misalnya. Nah, sehingga kalau kita evaluasi T1 nya di suhu tertentu, artinya T1 ini juga konstan misalnya, maka R ya, resistansi termalnya pun konstan. Nah, kalau resistansi termalnya konstan, maka persamaannya kembali linear ya, kembali linear. Jadi kalau R-nya ini konstan ya, tentu saja hubungan Q dan T-nya bisa kembali linear. Nah, lalu ada kapasitansi termal. Nah, jadi sebagai gambarannya ya, bagaimana benda itu bisa menyerap energi, juga bisa melepas energi. Ya, misalnya saat siang hari
ya, karena ada sumber panas di sini yaitu matahari. Ya. Matahari memberikan kalor ke benda, misalnya ke ini batu ya, misalnya ke bebatuan gitu ya. Sehingga temperatur bebatuan ini naik ya, naik. Lama-lama temperaturnya naik. Nah, saat matahari sudah tenggelam, berganti bulan yang muncul gitu ya. Nah, temperatur tadi kan ya, temperatur batu itu tadi lumayan tinggi ya awalnya. Nah, kemudian karena temperatur lingkungan turun rendah ya, sehingga karena temperatur batunya lebih tinggi, ini akan melepas kembali kalornya ke lingkungannya. Sehingga suatu saat batu ini temperaturnya turun sampai ke titik kesetimbangannya ya, yaitu sama dengan temperatur lingkungannya. Nah, konsep penyerapan panas seperti ini ya, penyerapan panas ini itu dimanfaatkan misalnya untuk efek rumah kaca gitu ya. Misalnya untuk pertanian itu ya, menggunakan rumah kaca ya, sehingga panasnya lumayan tersimpan. Nah, sehingga ketika malam itu tidak begitu dingin ya, karena ada sisa-sisa panas yang masih tersimpan gitu ya. Oke. Nah, kapasitas termal ini kita definisikan sebagai C ya, yaitu hubungannya adalah kalau panas yang disimpan dibagi perubahan temperatur. Ini analog dengan kapasitor ya. Jadi kapasitansi termal ini mirip sekali dengan kapasitor ya. Dimana kalau kapasitor menyimpan energi listrik ya. Kapasitas kapasitornya adalah kapasitansi. Nah, ini juga sama kapasitansi. Termal ini meminjam istilah kapasitansi dari kapasitor ya. Karena sifatnya juga sama. Dia mampu menyimpan energi. Hanya saja di sini yang energi yang disimpan adalah energi termal ya. Nah, karena laju aliran panas itu adalah dq dt ya, laju kalor terhadap waktu, sehingga dq sama dengan q dt, sehingga didapat hubungannya adalah c dt dt sama dengan q. Nah, analoginya seperti ini ya, seperti kapasitor. Jadi kalau di listrik tegangan itu sama dengan kapasitansi kali muatan ya, muatan. Tapi kalau di termal tegangan itu dalam hal ini temperatur ya, sedangkan muatan dalam listrik di sistem termal ini adalah kalor, jumlah kalor. Jadi sangat analogi ya, sangat analog. Jadi model termal yang seperti ini ibarat jadi ekuivalen ya, ekuivalen dengan model listrik ya, seperti ini. Nah, sebagai contoh misalnya
kalor jenis air 4,2 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Kita mau menentukan kapasitansi termal, misalnya dari 5 liter air. Kemudian kira-kira seberapa panas ya, jika dipanaskan dengan pemanas 1 kW selama 1 menit. Misalnya temperatur awal air 25 derajat Celcius. Nah, untuk yang yang A ini, maka kapasitas kapasitas termal itu adalah massa dikali kapasitas jenisnya ya, kalor jenisnya, kalor jenis ya. Kalor jenis sudah diketahui di sini. Nah, sekarang volume airnya itu 5 liter ya. Jadi massa dari 5 liter air itu berapa gitu ya. Oke, jadi massa kan bisa kita hitung dari massa jenis dikali volume. Nah, massa jenis air itu 1 kg per liter ya. Dari mana ini 1 kg per liter? Ya, dari referensi ya, dari referensi. Kalian bisa lihat ya bahwa massa jenis air itu kira-kira 1 kg per liter atau 1000 atau 1 gram per cm kubik, 1 gram per cc. Nah, ini volumenya 5 liter. Sehingga kalau kita hitung jadilah 21 kJ per derajat Celcius. Nah, lalu bagaimana kenaikan temperaturnya ya, bila kita beri pemanas 1 kW. Oke ya. Jadi dt per dt ya sama dengan Q per C. Nah, Q-nya adalah 1 kW ya. 1 kW itu kita bisa tahu bahwa watt itu adalah joule per skon ya. Ingat ya. Sehingga kilowatt ya kilojoule per skon. Ini kapasitas termalnya, kapasitasi termalnya. Sehingga didapat dTc dt yaitu sama dengan 1/21 derajat per skon ya. Artinya apa di sini? Dengan pemanas 1 kW ya, dengan pemanas 1 kW, air itu dia bisa naik temperaturnya itu sebesar 1/21 derajat Celcius dalam 1 detik. Tentu dengan anggapan temperaturnya merata ya dalam 5 liter air itu. Jadi energinya itu langsung merata ke 5 liter air itu. Jadi tidak mengabaikan proses difusinya ya, difusi temperaturnya. Ya kita anggap ya, ini contoh ini kita anggap temperaturnya langsung tersebar merata ya ke seluruh air gitu ya. Maka airnya ini akan meningkat temperaturnya sebesar 1/21 derajat Celcius. Itu dalam waktu 1 detik ya. Nah, bagaimana kalau 1 menit ya? Ya tentu saja kita kalikan saja dengan 60 detik ya, 60 detik. Kita dapatkan 2,9 derajat Celcius. Nah, ini perubahan temperaturnya selama 1 menit. Nah, kalau temperatur awalnya 25 derajat Celcius, maka temperatur akhirnya 25 ditambah 2,9 yaitu 27,9 derajat Celcius. Oke. Sekali lagi diingatkan bahwa ini kasus menganggap penyebaran temperaturnya itu langsung merata. Oke.
model matematis sistem termal, sistem termal. Yang jelas adalah energi, ya, energi selalu tidak ada, energi tidak lenyap, ya, tidak dapat musnah, ya, atau tidak dapat tercipta, gitu ya. Nah, dalam hal ini artinya berlaku kekekalan energi, sehingga kalau ada energi masuk sekian dan energi keluar, jadi kalau misalnya ada energi masuk ke sistem sebesar 5, kemudian yang keluar 3, maka pastilah duanya, ya, sisanya itu duanya itu ada disimpan di dalam sistemnya itu sendiri. Jadi kalau energi masuk, jadi energi masuk itu pasti energi keluar ditambah energi yang tersimpan, gitu ya. Nah, secara mikroskopik, ya, makroskopik, ya, itu kalau misalnya di sini ada kalorki, ya, laju kalorki di sini, maka di sini temperaturnya naik, ya, misalnya temperaturnya T1 menjadi lebih tinggi dari temperatur yang ada di dalam. Nah, karena temperatur ini naik, maka terjadi konduksi, ya, aliran kalor karena ada perbedaan temperatur di benda padat, ya, benda padat. Jadi terjadi konduksi. Nah, sehingga temperatur T2 ini meningkat, nah, melebihi temperatur di titik temperatur yang ada di dalam sistem ini. Karena temperatur ini meningkat, maka akan terjadi aliran kalor juga. Hanya saja misalnya di dalam sistem ini ada fluida, ya, fluida. Nah, sehingga aliran kalornya melibatkan perpindahan fluida juga, ya, perpindahan fluida. Jadi melalui konveksi. Ya, secara umum, ya, secara umum ada juga kalor yang mengalir melalui radiasi. Nah, apapun yang terjadi di dalam ini, ya, kalau misalkan ada kalor yang keluar, Q in misalnya, maka Q in ini akan sama dengan Q out ditambah Q yang disimpan, ya, Q yang ada yang tertinggal di dalam sistem. Nah, dalam gambaran, ya, dalam penggambaran, umumnya untuk sumber panas itu biasanya kita gambarkan seperti koil seperti ini, ya, seperti koil dengan laju kalor Qi, gitu ya. Nah, ini sumber panas. Kemudian sumber temperatur, umumnya kita gunakan sumber temperatur kalau misalnya kita memiliki kompartemen yang temperaturnya itu konstan. Ya, misalnya di sini ini kan diagram pendingin, ya, refrigerator, ya, refrigerator. Nah, kita tahu bahwa di sini ada reservoir dingin, ya, reservoir dinginnya yaitu temperatur T1 misalnya. Di sini reservoir panasnya, ya, T2 misalnya. Nah, ini menjadi sumber temperatur karena kita anggap di sini temperaturnya konstan yaitu T1 dan temperatur di sini konstan yaitu T2. Jadi T1 dan T2 ini kita sebut sebagai sumber temperatur, ya.
Pengaplikasiannya ya di sini ya. Misalnya di contoh ini, di contoh eh, diagram pendinginan, ya, diagram refrigerator ya, mesin refrigerator. Kemudian mass transfer ya, adanya aliran fluida. Ya, artinya misalkan G in ini adalah laju aliran fluidanya ya. Jadi dalam kilogram per detik, misalnya ada fluida yang mengalir ke sini, di mana fluida ini memiliki temperatur T in ya, temperatur T in. Kemudian masuk fluidanya, berproses di dalam dan keluar. Nah, ternyata saat keluar temperaturnya berubah menjadi TT. Nah, karena temperatur masuk dan temperatur keluar ini berbeda, artinya pasti ada energi yang diserap ya. Pasti ada energi yang diambil nih sama sistem ya, sama sistem ini. Nah, energi yang diambilnya itu ya adalah energi yang diambil oleh sistem CMTM ini ya, CMTM ini juga sistem yang diambil oleh panas yang diambil oleh dinding RTA ini ya, itu setara dengan ini ya, G CP T in min T out ya. Kemudian model resistansi termal ya. Nah, ada dua model. Pertama model seri, kemudian ada model paralel. Jadi model seri ini misalnya di sini kita beri temperatur TI. Di ujung satunya ya, kita beri temperatur TA. Di mana R1 dan R2 ini adalah misalnya dua balok ya, atau dua benda yang kita tempelkan. Jadi karena dua benda berbeda, maka resistansi termalnya pun berbeda ya, R1 dan R2. Nah, kita tempelkan seperti ini. Nah, ini seperti rangkaian seri ya. Kemudian kalau dua benda itu disusun seperti ini ya, nah ini kan seperti susunan paralel. Nah, untuk seri ini dijumlah ya. Kalau paralel ini dari 1/RT sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya. Jadi ini persis seperti resistor yang di seri ya. Kalau ini persis seperti resistor yang di paralel. Nah, contoh ya sebagai gambaran dua resistansi termal yang seri. Nah, misalnya ini ya tangan kita. Nah, tangan kita tentu ada lapisan kulit ya, ada lapisan kulit. Kemudian ada lapisan ya di bawah kulit ya, organ yang ada di bawah kulit. Kemudian di luar kulit tentunya lingkungan sekitar ya. Nah, di situ ada resistansi yang berbeda ya. Misalnya ini resistansi antar kulit dan lingkungan, ya resistansi antara temperatur dalam dan kulit ya. Jadi resistansi ya, antara ini dan ini itu RIS, dan kemudian resistansi antara kulit dan lingkungan ya, itu adalah RSA ya. Jadi ini seperti dua blok yang kita gabungkan seperti ini ya. Dimana di sini adalah temperatur kulit, di sini adalah temperatur lingkungan, ya di sini adalah temperatur
organ dalam tubuhnya. Sehingga modelnya seperti ini ya. Jadi TI temperatur organ dalam ya. Kemudian TA di sana lingkungan ya. Lingkungan, nyidak organ. Dan di sini hubungan antara organ dalam dan lingkungan itu adalah penghubungnya adalah kulit ya. Sehingga di sini ada temperatur kulit, temperatur lingkungan, temperatur yang di dalam tubuh. Nah, kalau kita perhatikan ini mirip sekali dengan sistem elektrik seperti ini, di mana TI adalah temperatur di kulit ya, di dalam kulit. Kemudian RIS ini adalah resistansinya antara organ dalam kulit dan kulit ya. Kemudian TS di sini ini adalah tegangan di sini ya, atau temperatur di sini. Kemudian RSA ya, resistansi antara kulit dan lingkungan. RSA. Kemudian TA adalah temperatur lingkungan. Tentu karena temperatur lingkungan ini bisa kita jadikan referensi, jadi TA bisa kita anggap 0 karena sebagai referensi saja. Nah, sebagai contoh ya, misalkan bagaimana kesetimbangan ini enggak 0 ya, kalau kita anggap 0 ya. Tapi kalau misalnya temperatur lingkungannya tidak diabaikan ya, misalnya di sini ada sumber baru ya. Sumber baru yaitu TA gitu. Ya. Nah, jadi tergantung ya, tergantung kita mau menganalisis atau tergantung kasusnya seperti apa ya. Nah, ini contoh kasusnya kalau TA-nya kita anggap 0 ya. Jadi temperatur lingkungannya 0 misalnya. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana temperatur di kulit ya. Sedangkan temperatur tubuh kita misalnya 37 derajat ya. Temperatur tubuh 37 derajat. Kemudian misalnya RIS 0,75 derajat Celcius per watt. Mana RSA juga 2,25. Maka ini bisa kita hitung seperti pembangkit tegangan dalam sistem elektrik ya. Sehingga bisa kita dapatkan TS-nya 21 derajat Celcius. Ini kalau kita menganggap TA-nya 0 ya, temperatur lingkungan 0. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang temperaturnya 0 gitu ya, kira-kira nanti temperatur di kulit kita itu ya sekitar 21 derajat Celcius. Nah, begitu juga kalau misalkan, nah bagaimana kalau temperatur TA-nya enggak 0 ya, seperti menganalisis saat sistem elektrik ya, seperti ini ya. Nah, kita harus selesaikan persamaan ini. TA-nya enggak 0 misalnya. Nah, begitu juga kalau resistansi thermal seri misalnya ada tiga resistansi ya, pengerjaannya pun sama ya seperti pengerjaan pada sistem elektrik ya. Nah, hubungannya seperti ini. Yang bisa kita selesaikan ya persamaannya dengan substitusi atau eliminasi ini ya.
dengan substitusi atau eliminasi, atau juga kita bisa selesaikan menggunakan matriks ya. Kalau misalkan sampai serinya banyak ya. Oke. Nah, lalu kalau sistemnya dibuat paralel ya, ya tentunya sama seperti sistem elektrik yang diparalel. Hubungan antara resistansi ekuivalennya itu adalah seperti ini. Jadi 3 sistem ini ya, itu bisa kita hitung ekuivalennya seperti ini. Ya oke lah, sebagai contoh seperti ini misalnya. Ini di sini ada beberapa bahan, latte, insulation, wood, dan brick ya. Kemudian di sini ada temperatur dalam, temperatur di luar. Nah, bagaimana aliran kalornya ya, seperti apa? Nah, kalian bisa cek di sini ya. Ini seperti resistor yang dirangkai seri. Sehingga R totalnya ya, itu bisa kita jumlahkan. Nah, ini bisa kita dengan cara seperti apa? Menghitung pada sistem elektrik ya. Kita tahu seperti hukum Kirchhoff ya. Jadi ini tes TI dikurang perbedaan temperatur di latte ini dibagi R1-nya. Ini sama dengan ya, sama dengan T1 min T2 dibagi R2, sama dengan dan seterusnya. Ini kalau kita substitusi ya, QH-nya kan ini bisa kita dapatkan dari sini ya, dari total ya, total hambatan, total resistansi termal ya, dan total perbedaan temperatur antara TI dan TO ya. Nah, nilai ini bisa kita masukkan ke sini. Sehingga nanti di sini bisa dapat 3 persamaan ya. Nah, 3 persamaan. Nah, kalau kita selesaikan ya, substitusi atau eliminasi, kita bisa akan mendapatkan solusi dari temperatur masing-masing titik di sini T1, T2 maupun T3 ya. Dan di sini terlihat temperatur di sini TO-nya kan temperaturnya minus 10 ya, minus 10. Kemudian T3 minus 9,75. Kemudian T2 minus 7. Kemudian T1 19. Kemudian TI itu adalah 20 derajat. Jadi ini aplikasinya adalah kita bisa mendesain ya, lapisan ya kira-kira untuk menahan perbedaan temperatur yang cukup besar ya. Sehingga misalnya temperatur di luar rumah sangat dingin ya, kita bisa mendesain temperatur di dalam ruangan tidak dingin gitu ya. Jadi dengan mengatur resistansi ini ya, lapisan. Oke, saya rasa untuk
kuliah untuk hari ini kita cukupkan ya. Ya, nanti berikutnya mungkin di pertemuan terakhir nanti ya, di mungkin kita akan bertemu lagi di tahun depan ya, di tahun depan karena minggu depan libur ya. Jadi di tahun depan Januari kita akan melanjutkan kembali. Oke, jadi jangan lupa ini ya, apa tugasnya tadi, tugasnya ini menjelaskan ini dengan konsep kalor tadi ya, konsep kalor dan temperatur ya. Nah, ini sebagai bahan presensi ya. Jadi harap mengumpulkan ini untuk presensinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.